Jam 17. Waktu Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Paling komplit programnya dan komplit iramanya. Basmedianet hadir dengan konsep siaran hiburan, edukasi, kesehatan, informasi dan religi. Basmedianet mengudara untuk semua, di mana Anda ada, kami ada. Lebaran, Lebaran, Lebaran. Hari kemenangan akan segera akan tiba, akan berlalu Ramadan yang penuh makna. Bersama Basmedianet sambut dan sempurnakan pahala kita serta hapus dosa dengan saling maaf memaafkan. Dengan saling maaf memaafkan. Lebaran, Lebaran memang penuh kesan, indahnya berjumpa di hari Lebaran. Saling maaf memaafkan. Lebaran, Lebaran bersama jaringan Radio Basmedianet, Radio Basmedianet. Lebaran, Lebaran, Lebaran. Akidah Ramadan, Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Di bulan puasa ini juga menjadikan orang-orang yang beriman istimewa. Karena apa? Karena doanya seseorang yang beriman di bulan suci Ramadan ini akan lebih diijabah atau menjadi bagian daripada doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa dibanding kita berdoa di bulan lain. Ya. Kata Rasulullah SAW bahwasanya thalathu da'awatin mustajabat, 3 doa yang pasti diijabah. Salah satunya adalah da'watus shaim, doanya orang yang tengah berpuasa. Loh, lalu apakah kalau malam juga nggak mustajab doanya? Sama, selama kita di bulan suci ini kita mau beriman, doanya pasti dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu catatan, doanya doa yang rasional, bukan doa yang masuk dalam ranah tamanni. Kalau kita kemudian doa mau sampai berdarah-darah, kita ucapkan selama bulan puasa, tapi doa kita nggak mungkin dikabulkan, nggak mungkin dikabulkan sama Allah. Contoh doa, ya Allah jadikan aku Rasul, kan nggak mungkin dikabulkan. Rasul sudah selesai kan, terakhirnya adalah Nabi Muhammad. Nah, selama doa itu masih dalam ranah taroji, yang memang masih mungkin terjadinya, yang kita harapkan masih mungkin terjadinya, pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, doa itu dikabulkan bukan sesuai selera kita, tapi sesuai apa yang dia kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling baik bagi makhluknya. Edukasi religi Basmedianet. Akidah Ramadan, Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan, Akidah Ramadan. Bersama Basmedianet mari tingkatkan amalan ibadah puasa Basmedianet semakin luas jaringannya. Basmedianet semakin luas jaringannya. Nah, ini yang aku paling suka, guys. Jaringan Basmedianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5 dan Suara Utama FM 100,4, Lampung Timur Diva Radio 91,5 dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM. Basmedianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Basmedianet. Selendra FM 106,2 Lampung Tengah dan Prima FM 100,7 Kalianda. Basmedianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop dan lagu daerah. Basmedianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Basmedianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Basmedia, Basmedia, Basmedia. Dari sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan.
Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dakwah Islamiyah Sore dari Keluarga Besar Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. Dai Sore, dakwah Islamiyah Sore khusus Ramadan. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat elegan dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali berjumpa di program acara Dai Ramadan 1446 Hijriah ataupun juga di bertepatan untuk hari Rabu di 26 Maret 2025. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tinggal menghitung hari untuk menuju di hari kemenangan. Dan juga yang pasti untuk sore hari ini kerabat, di studio Elegan Radio sudah kedatangan Bapak Ustadz yang bakalan menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk membahas sebuah tema, yaitu tema yang bakal dibawakan di sini yaitu golongan orang yang menerima zakat. Dan juga di sini barengan sama Bapak Ustadz Asep Mulyana yang bakal menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dai Sore, dakwah Islamiyah Sore khusus Ramadan. Dan langsung di sini kita sapa untuk Pak Ustadz yang sudah hadir di ruangan Elegan Radio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, di sini yang sudah hadir ke ruang dengan kita semuanya. Monggo Bapak Ustadz perkenalkan dulu sama kerabat elegan semuanya di rumah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin ta'aruf berkenalan. Yang pertama, nama Asep Mulyana. Domisili di Kecamatan Gunung Agung. Gunung Agung dan Tulang Bawang Barat. Oke. Wilayah Utara. Barat. Perjalanan dari sini ke sana berapa jam, Pak? Sengaja tadi berangkat lebih awal. Lebih awal. Karena melihat kondisi mendung. Dari ba'da zuhur langsung gaspol. Jadi dari sana tadi jam berapa, Pak? Jam 1 berangkat dari sampai sini? Sampai sini pukul 15.30 menjelang asar. Berarti 2 jam lebih ya? Ya, kurang. Masya Allah. Karena santai, karena kondisi lagi panas ya. Betul. Lebih hati-hati. Benar sekali. Soalnya kalau puasa apalagi panas seperti ini yang paling berat itu menahan haus. Betul. Oke Pak Ustadz, di sini tema yang bakal dibawain itu tema apa nih Pak Ustadz? Sesuai dengan rencana dari kantor Kementerian Agama, yaitu tentang golongan orang-orang yang mendapatkan zakat. Orang-orang yang bakal mendapatkan zakat.
Sama seperti kemarin juga masih berhubungan sama zakat. Nah, untuk sore hari ini yaitu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Oke, Pak Ustadz. Dan juga untuk kerabat semuanya jangan kemana-mana, terus bergabung bersama di sini. Langsung saja nanti bakal Pak Ustadz yang bakalan menjabarkan orang-orang atau juga siapakah yang berhak untuk mendapatkan golongan-golongan yang mendapatkan zakat. Dan sore dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ibn Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamin 'alal khamsin asyhadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjal baiti man istata'a sabila. Hadirin wal hadirat pemirsa radio elegan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini, atau tepatnya pada tanggal 26 Ramadan di hari Rabu. Allah senantiasa memberikan limpahan karunia, rahmat dan hidayah kepada kita, wabil khusus anugerah sehat jasmani dan rohani dan juga sehat iman wal Islam, sehingga atas karunia inilah kita bisa bersama-sama melaksanakan rutinitas di bulan suci Ramadan, yakni ibadah saum dan ibadah yang lainnya, tanpa ada kurang satu apapun. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada uswah suri tauladan kita semua, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhirat nanti, amin. Hadirin pemirsa radio elegan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dimana saja berada, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Pertama dan paling utama, kita bersyukur kepada Allah as-sababiyah program radio elegan ini saya dari Kecamatan Gunung Agung bisa mengudara, tidak lepas dari para inisiator, wabil khusus yang kami hormati keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Haji Sanusi SAG,
Bapak Haji Anton Sopari SAG MM selaku Kasubag TU, dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Haji Hizbullah Safari SAG, dan tidak lupa izin mengudara kepada Kepala KUA Tulang Bawang Tengah. Izin mengudara Pak Kepala di sini atas nama tugas sebagai penyuluh agama Islam memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan motivasi, dan memberikan konsultasi kepada masyarakat atau jamaah secara umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Beberapa hari yang lalu tentunya dari saudara-saudara saya di penyuluh agama, para ustadz, asatidah sudah banyak memberikan materi tentang Ramadan. Luar biasa kami memberikan apresiasi, karena memang basic seorang penyuluh agama itu harus mampu memiliki kompetensi di bidangnya, minimal di bidang dakwah. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya mendapatkan tugas menyampaikan materi tentang golongan yang mendapatkan zakat, atau kita sebut ada 8 asnaf di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 yang sudah tadi sampaikan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Kedua, untuk orang-orang miskin. Ketiga, untuk para petugas amil zakat. Keempat, untuk para orang-orang yang lemah keimanannya, dalam bujuk rayu aja untuk masuk Islam, al-mu'alaf. Yang kelima, orang-orang yang dalam bahasa dulu namanya budak atau jaminan kemerdekaannya, ariqab. Dan orang-orang yang memiliki hutang yang cukup banyak, yang tidak mampu membayar, yang setiap kehidupan sehari-harinya hanya mengandalkan dari pinjam meminjam, sehingga tidak mampu atau dikatakan miskin. Dan ketujuhnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Dan terakhir, orang-orang yang habis perbekalan dalam perjalanannya, yaitu salah satunya 8 asnaf di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Namun sebelum satu persatu kami sampaikan, perlu kita pahami dulu tentang zakat. Zakat itu diambil dari bahasa Arab zaka, yang artinya bersih, subur, berkembang, bermanfaat. Secara istilah, zakat itu adalah sebagian harta yang dikeluarkan dalam ukuran tertentu dan pada masanya. Karena zakat itu harus memiliki satu ukuran nisab dan haul, yaitu tentang zakat. Dan yang kita pahami, zakat itu terbagi dua. Ada yang namanya zakat mal. Zakat mal itu di dalamnya ada namanya zakat perhiasan, emas, perak. Ada zakat hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan lain sebagainya. Itu sudah mencapai satu nisab, satu ukuran, dan putarannya selama 1 tahun. Dan yang tidak kalah penting, yang sekarang sedang digarap oleh saudara-saudara saya di amil zakat,
itu tentang zakatul fitri atau zakat fitrah yang khusus dikeluarkan di awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi bila mana dikeluarkan sesudah sholat Idul Fitri, maka itu bukan termasuk zakat fitrah. Jadi hanya sodakoh biasa, nilainya biasa. Bapak Ibu pemirsa Radio Elegan yang dirahmati oleh Allah SWT, tentunya materi zakat ini dari awal hingga akhir sering disampaikan oleh para guru-guru kita, para ustadz, para pemimpin-pemimpin masjid, dan ini sering sekali terjadi perbedaan pendapat, mulai dari ukuran, waktu, lalu penunjukan amil dan lain sebagainya. Tapi sebagai penyuluh agama Islam berupaya untuk tidak memberikan statement tentang perbedaan-perbedaan yang sedemikian rupa, karena kami meyakini setiap perbedaan pendapat para kalangan ulama, para ustadz, insya Allah akan menjadi satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sebagai penyuluh agama Islam tidak boleh memberikan statement atau provokasi tentang perbedaan pendapat, intimidasi kepada salah satu golongan, dan penekanan terhadap beberapa golongan yang minoritas. Jadi penyuluh agama berfungsi adalah memberikan konsultasi tentang zakat. Karena di masyarakat itu penyuluh agama itu menjadi garda terdepan, memberikan edukasi kepada masyarakat mulai dari bayi lahir hingga manusia meninggal. Itu salah satu bentuk tupoksinya penyuluh agama. Karena memang sebagian orang mengatakan bahwasanya penyuluh agama itu adalah kepanjangan tangan dari Menteri Agama. Yang mudah-mudahan diawali dari diri saya pribadi dan saudara-saudara saya di berbagai macam kecamatan untuk bersama-sama intent fokus untuk menyampaikan tentang informasi apapun yang dikirimkan dari Kementerian Agama Pusat untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat atau jamaah di binaannya masing-masing, dan memberikan edukasi, pembelajaran kepada masyarakat agar bagaimana tentang hal-hal ibadah, tentang moderasi beragama, tentang produk halal, sakinah, tentang majelis taklim, wakaf, warisan dan lain sebagainya. Itu menjadi satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh penyuluh agama supaya nanti di lapangan jamaah tidak bingung bertanya kepada siapa. Kalau sudah bingung, mereka bertanya kepada orang yang tidak paham. Maka kalau kita bertanya sama yang tidak tahu, maka tinggal tunggu kehancurannya. Itu yang pertama bisa sampaikan tentang fungsi penyuluh agama. Yang berikutnya tentang zakat. Tentang zakat itu di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Ambillah harta zakat dari mereka guna membersihkan. Jadi untuk membersihkan dan mensucikannya. Maka doakanlah mereka. Sesungguhnya doa itu akan lebih menenteramkan hati mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Insya Allah perkembangan zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini cukup tertib ya, cukup tertib. Alhamdulillah di beberapa majelis taklim, di beberapa masjid musola sudah dibentuk unit pengelola zakat yang dikeluarkan SK-nya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulang Bawang Barat beberapa bulan yang lalu, sehingga proses pendataan dari mulai pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan cukup rapi dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang saat ini kalau kita tidak memiliki surat tugas dari pemerintah daerah setempat dalam undang-undang zakat, kita akan kena pasal. Kena pasal pidana 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Dan ini sangat populer, makanya untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan zakat di beberapa kampung dan kecamatan. Mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan sesi pertama itu bisa dipahami. Nanti selanjutnya kita akan satu persatu dibahas tentang 8 asnaf, 8 golongan yang mendapatkan harta zakat kepadanya. Oke. Baik, itu dia kerabat untuk segmen pertama kita di tema kita, yaitu golongan orang yang menerima zakat. Tadi sudah dijabarkan bareng sama Bapak Ustadz Asep Mulyana di sini ya. Dan juga yang pasti kerabat jangan kemana-mana, nanti bakalan kita lanjut lagi kebersamaan kita masih di program acara Dai Ramadan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sembilan 5,7 Elega Radio paling istimewa. Untuk kerabat semuanya, jangan geser. Dan juga informasi terlebih dahulu untuk hari ini, yaitu hari Rabu di lembaran yang kita yang ke-26 Maret 2025. Waktu berbuka puasa kita itu jam 18:11 menit. Nanti jika kerabat delegan semuanya bisa langsung berinteraksi atau juga bertanya langsung seputar masalah ataupun juga tema yang sedang kita bahas di sini, yaitu golongan yang menerima zakat boleh. Partisipasi di SMS ataupun juga di WhatsApp di 0812 7132 0003. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Saya Ibu Tuti dari Tanjung Anom, Lampung Tengah. Jadi saya beli Presgol ini alasannya punya penyakit komplikasi, liver, darah tinggi, terus jantung. Kalau pas jantungnya kambuh, napasnya ngos-ngosan, nggak bisa jalan jauh. Kalau livernya itu suka ngenyut lah, sampai bengkak perutnya, sampai nggak bisa duduk lah. Jadi saya sempat nggak bisa apa-apa lah, nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun 2 bulan. Setelah minum Prince Gold habis 20 botol, ya sudah seperti biasa lah, aktivitas sudah lancar, sudah bisa ngapa-ngapa lah. Ibaratnya udah bekerja sendiri lah, nggak dibantu. Kalau livernya itu habis antara 10 lah, baru kelihatan bersih, nggak bengkaknya udah hilang. Sekarang alhamdulillah badan sudah kembali semula, udah sehat, sudah bisa apa-apa sendiri. Inilah konsumen yang mendapatkan manfaat dari konsumsi Presco. Giliran siapa lagi yang mendapatkan manfaat Presco? Herbal tetes Presco dapatkan semudah manfaat. Presco gudangnya multivitamin dan rajanya probiotik. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Bu, mau berdiri saja susah, Bu. Ya sabar toh Pak, Ibu sudah pesan obatnya. Tunggu saja Pak.
Sabar terus. Sudah tidak tahan, Bu. Badan terasa pegel-pegel dan nyeri. Ini yang Ampu atasi semuanya. Minyak rempah 99 punya segudang manfaat. Bisa atasi pegel linu pada persendian, merelaksasi otot, meredakan nyeri, asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, dan keseleo. Minyak rempah 99 herbal yang berbahan rempah-rempah pilihan dan terkandung probiotik sehingga bisa atasi keluhan seperti alergi, digigit nyamuk, dan serangga, dan menyembuhkan segala jenis luka. Minyak rempah 99 dijamin halal, bersertifikasi Badan POM. Sering mengalami badan sakit-sakitan atau pegel-pegel, bahkan sakit kepala? Jangan gelisah, susu kambing Etawa Fit Gold solusinya. Seperti pengalaman Bapak Soleha dari Sukoyoso, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Soleha, Sukoyoso, Kecamatan Sukoharjo, asam lambung. Kalau pagi minum susu itu langsung terasa reda gitu. Jadi minumnya kan 3 kali, pagi, siang, sore. Setelah kita minum, alhamdulillah semuanya itu merasa sehat. Masih ragu dengan pengalaman mereka? Buktikan manfaat susu kambing Etawa merek Fit Gold. Buktikan kedahsyatannya. Susu kambing Fit Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Perkenalkan, nama saya Valentinus Slamet Riyadi. Saya berasal dari RT 06 RW 03 Kampung Nambadadi, Kecamatan Terbangi Besar, Lampung Tengah. Saya selama ini menderita penyakit darah tinggi. Selain itu juga ada penyakit lain, asam urat, nyeri lambung, kolesterol, dan pegel linu. Saya sudah sakit kurang lebih 3 tahun. Ternyata penyakit saya bisa disembuhkan, yaitu dengan cara mengonsumsi Biorefit. Sudah habis 6 botol saya coba. Puji Tuhan, sekarang saya sehat, penyakit saya hilang. Terima kasih Biorefit. Produk Biorefit memang mantap, membuat badan kita selalu sehat. Biorefit, Biorefit, kembali sehat dan fit. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. ...95,7 Lega Radio paling istimewa. Kebersamaan kita lanjut untuk di segmen berikutnya barengan masih sama Bapak Ustadz Asep Mulyana. Bapak Ustadz, untuk segmen kedua ini sudah siapkah untuk menyampaikan tausiah selanjutnya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke Pak Ustadz, juga nanti langsung untuk kerabat semuanya juga sekali lagi yang mau berinteraksi juga langsung dituliskan di WhatsApp atau juga di SMS-nya ya. Ataupun juga untuk kerabat yang bertanya di Facebook juga terima kasih yang sudah menonton juga banyak sekali Pak Ustadz. Ini agaknya langsung masih teman dari Pak Ustadz, ada Pak Siva juga kemarin sempat ngisi juga. Kemudian Pak Samsul juga, terus juga ada siapa ini, Pak Ahmad Dawam juga ya, yang sempat ngisi juga kalau nggak salah sini ya Pak Ahmad Dawam ya. 2 hari yang lalu. Ya betul sekali. Atau Pak Ustadz langsung udah siap untuk selanjutnya? Oke, kalau sudah siap langsung kita hadirkan untuk di segmen selanjutnya. Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu diperuntukkan yang pertama untuk lil fuqara. Menurut Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau kita kenal dengan Imam Syafi'i, fuqara itu adalah orang yang memiliki harta
tetapi dia tidak cukup untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi ibarat kebutuhannya 10, dia hanya memiliki 2. Itu namanya fuqara. Yang kedua, al-masakin. Menurut Imam Syafi'i, al-masakin itu adalah orang yang memiliki harta, punya pekerjaan, tetapi hasil pekerjaannya itu sendiri tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan dia karena kebutuhan tentunya berani meminta. Nah, ini bahasa meminta ini terbiasa. Bukan meminta karena aneh-aneh, tapi karena untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, ini perlu juga memperingatkan diri saya pribadi dan seluruh masyarakat Tulang Bawang Barat, sekedar mengingatkan. Wa fi amwalihim hakun, bahwasanya di dalam harta kita ini hakun, ada hak orang lain. Walisaili wal marhum, ada hak orang lain yang baik dia minta-minta maupun dia tidak berani minta-minta. Dan kita harus tahu itu. Maka tunaikan zakat kita. Nah, yang ketiga, asnaf yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha. Nah, ini orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai pengelola atau pengurus zakat. Mulai dari pendataan, pendistribusian hingga pelaporan. Nah, ini lagi-lagi di beberapa medsos ini tentang amil itu diperbincangkan. Kalau dulu sami'na wa ata'na, sekarang orang-orang pintar tuh banyak bermunculan. Jadi beberapa TikTok itu membahas tentang amil terus. Terlepas dari berbagai macam tanggapan netizen, saya meyakini bahwa amil itu adalah orang atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Alhamdulillah di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini kita sudah punya amil, bahkan dalam bentuk badan dari pemerintah daerah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Nah, dari Basnas ini berupaya untuk mensosialisasikan tentang zakat, baik zakat mal maupun zakat al-fitri atau fitrah. Nah, beberapa bulan yang lalu kami mendapatkan edukasi dari Basnas tentang pengelolaan, tentang manajemen, tentang bagaimana cara pendataan, pendistribusian dan lain sebagainya. Sehingga sudah barang tentu Basnas mengeluarkan SK, unit pengelola zakat, kepada setiap masjid atau musola atau bahkan kampung sekalipun, sebagai legalitas formal kepanjangan menjadi dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, sekarang ini sudah mulai bekerja. Kami dan kawan-kawan di sana sudah mulai bekerja, mulai mendata siapa saja yang menjadi muzaki di kampung kita ini dan siapa saja yang menjadi mustahik. Dan berapa berat kadarnya itu nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi kembali kepada amil wal amilina 'alaiha, pengelola zakat atau pengurus zakat. Yang keempat itu adalah wal mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang hatinya lunak, orang-orang yang mulai belajar Islam dan dia masuk Islam. Nah, mu'allaf ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, dia seorang kafir dan punya potensi bila mana diberikan zakat, maka dia akan lebih tertarik kepada Islam dan sehingga dia akan masuk Islam beserta keluarganya. Yang kedua, mu'allaf dia adalah seorang kafir yang bila mana diberikan zakat dari zakat mal maksudnya,
dia akan punya potensi mengajak kepada masyarakat jamaah setempat untuk berbondong-bondong masuk Islam. Nah, sudah barang tentu butuh modal, butuh dana untuk meyakinkan kepada para jamaahnya bahwa masuk Islam adalah agama yang selamat dan sejahtera. Nah, diambil dari dana zakat. Yang ketiga, ada seorang beragama Islam tapi dia minoritas, tinggal bersama orang-orang di luar Islam. Misalkan dari populasi 300 orang, dia hanya sekeluarga beragama Islam. Di lingkungan misalkan non-muslim, satu keluarga itulah dia beragama Islam. Dan ini dia mendapatkan zakat. Untuk apa? Untuk lebih menguatkan keimanannya. Karena iman itu yang kita kenal ada al-yajidu wal manfus. Iman itu kadang naik, ibadahnya kenceng. Puasanya rajin, baca Qur'annya deres dan lain sebagainya. Tapi ketika al-imanu wa yanfus turun, maka tidak untuk kemungkinan ibadah-ibadahnya pun yang tadinya sholat nafilahnya rajin, rawatibnya rajin, dia hanya mengambil sholat-sholat yang fardunya saja. Yang biasanya baca Al-Quran 1 hari 1 juz, ini berkurang 1 hari 1 lembar. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang turun imannya dan stabil keimanan kita, naik terus. Dan itu golongan mu'alaf yang ketiga. Lalu yang kelima, wafi riqab. Zaman dulu para sahabat, riqab itu adalah budak belian yang dibebaskan dari tuannya. Zaman dulu ya, zaman para sahabat. Sehingga ada seorang sahabat berani menjamin. Lalu Umar bin Khattab menyampaikan, kalau engkau mau menjamin mereka, maka tebus dengan zakat. Maka zakat itu bisa menebus budak menjadi bebas, dimerdekakan. Lalu yang kelima itu al-6 al-ghorimin. Nah, ghorimin ini juga lagi viral ini. Orang yang berhutang itu mendapatkan zakat. Jangan salah. Yang dimaksud berhutang ini adalah berhutang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk primer, bukan untuk sekunder ataupun papan sekaligus. Kita tahulah penghasilan masyarakat kita 1,5 juta atau 2 juta. Ya, ketika masuk kalimat ghorimin, dia mengambil inupa rebon dan dia punya hutang, angsurnya 7,5 juta. Nah, tidak termasuk. Itu berlebihan. Jadi dia masuk kategori pendapatannya tidak sesuai dengan pengeluarannya. Besar pasak daripada tiang. Nah, itu tidak termasuk itu. Yang dimaksud dengan ghorimin adalah orang yang memiliki hutang, dia tidak sanggup membayar hutangnya karena apa? Ketidakmampuannya. Maka hutangnya dilunaskan oleh zakat, dana zakat tersebut. Yang ketujuh itu fisabilillah. Menurut Al-Imam Syafi'i bahwa sabilillah itu adalah para tentara yang berjuang memerdekakan agama Allah. Kalau bahasa kita ini tentara kita lah, NKRI, harga mati. Artinya mereka yang rela, ikhlas melakukan perjuangan dalam rangka mempertahankan kedaulatan negerinya. Dia tidak dibayar oleh pemerintah, dia tidak dibayar oleh lembaga, tetapi dia ikhlas karena Allah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia misalkan. Tapi alhamdulillah negara kita baldatun thayyibun warabun ghafur aman. Nah, tetapi ini yang menarik. Fisabilillah ini ada 2 makna. Yang pertama murni bahwa dia adalah orang yang menjaga keutuhan negara. Yang kedua adalah makna jiwa dan raga yang mendukung, termasuk sarana fasilitas untuk menyampaikan dakwah Islam. Nah, ini yang diambil oleh yang saya pernah membaca kutipan dari Syekh Yusuf Qaradawi itu,
fisabilillah itu bukan hanya membela tanah air, tetapi dia secara fisik, secara kemampuan, secara keahlian memerdekakan negara kita terhindar dari serangan-serangan musuh, baik oleh cyber, oleh penyakit-penyakit di internet yang suka merusak jaringan-jaringan intelijen. Nah, mereka yang memiliki kemampuan IT, sebagian orang mengatakan dia jihad fisabilillah. Karena apa? Mempertahankan kedaulatan negaranya. Yang terakhir itu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini bisa dikatakan mereka yang dalam melakukan perjalanan kehabisan uang, kehabisan perbekalan. Dari negeri satu ke negeri yang lainnya itu kehabisan bekal. Nah, orang yang demikian berhak mendapatkan zakat. Terkadang ini fenomena di negara kita, di beberapa daerah terutama di Jawa, Sumatera ini banyak orang-orang yang istilah kata mudik. Nah, mudik dari Jawa ke Sumatera, dari Sumatera mungkin ke Jawa dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang berinisiatif tinggi. Dia menyediakan makanan, minuman, tempat tinggal khusus pemudik. Karena bisa jadi orang yang bermudik itu memang membutuhkan tenaga yang ekstra. Capek sekali. Saya pernah mengalami demikian. Dan ketika ada tawaran segelas air mineral, itu sangat berarti. Padahal beli pun mampu sebenarnya. Cuman kalau di tengah-tengah jalan tidak ada warung, tidak ada toko jualan makanan, itu sangat berarti. Makanya para pegiat di sosial itu dia memberanikan diri memasang spanduk atau banner makanan halal, takjil, makanan khusus pemudik lebaran, gratis tis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Nah, bisa jadi saya husnuzon itu dari dana zakat setempat. Dan mudah-mudahan itu ya, mudah-mudahan bisa ini. Dan kembali ke awal. Jadi khud min amwalihim tutahhiruhum. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah dikatakan, ambillah zakat itu guna membersihkan, tutahhiruhum. Jadi kalau kita selaku warga di Kabupaten Tulang Bawang menyadari saja, pernah membaca saja ada ayat demikian. Ada petugas mengambil zakat kita. Tujuannya adalah untuk membersihkan. Dari mana membersihkannya? Dari perkara-perkara dalam pencariannya yang kurang syar'i. Misalkan para pedagang bensin ya, menjual 1 liter sekian. Sengaja ataupun tidak disengaja ada 1 trip berkurang. Tapi harganya 1 liter. Atau mungkin para pedagang kain 1 meter sekian ribu, ternyata kurang 1 senti, dan itu berulang berkali-kali. Atau mungkin maaf, para petani, misalkan ini petani karet misalkan, karena mayoritas tempat kami petani karet, ketika habis nyadap menjual karet, karena ingin bobotnya bertambah, ditambahin barang-barang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ada tambah air, ada tambah ember. Nah, ini kurang sempurna. Kenapa? Sama aja dia menjual barang yang haram, yang bukan karet. Padahal akadnya jual karet. Sehingga pihak lapak pun tidak mau dirugikan dengan berbagai macam cara. Timbangan 1 kintal berkurang 10 kilo karena di bawahnya diganjel salah satu kayu, supaya dia juga tidak merasa rugi. Dan ini simbiosis yang menghancurkan. Kalau simbiosis mutualisme itu bekerja sama untuk saling menguntungkan, tapi menghancurkan. Yang satu tidak mau rugi, yang satu juga tidak mau dirugikan. Akhirnya apa? Rusak kampung kita. Kalau sudah seperti itu, muncullah nanti azab yang Allah berikan. Masya Allah. Nah, itu dari kerabat untuk tausiah kita di segmen kedua ini, Pak Ustadz. Sesaat lagi nanti bakal ada pertanyaan yang bakalan dijawab di sini. Untuk kerabat elegan semuanya, mati jangan kemana-mana. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan.
95,7 Elga Radio paling istimewa. Pak Ustadz, di sini ada hamba Allah yang sudah bertanya. Dan langsung saja kita utarakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, berapakah besar zakat fitrah yang diharuskan oleh perorangan ataupun juga permuzakin? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah. Kadar zakat fitrah yang dikeluarkan oleh para muzaki tentunya tidak lepas dari salah satu sumber. Betul. Landasan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Farad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri so'an minat tamr aw so'an min syair, bahwasanya zakatul fitri itu dikeluarkan seberat satu sok dalam hitungan dalam takaran Arab. Satu sok itu dalam konversi ke alat ukur timbangan dan sejenisnya itu 4 mud. 4 mud itu 4 takaran tangan, 2 tangan 4 kali. 1, 2, 3, 4 itu satu sok. 4 mud. Nah, di negara beberapa Timur Tengah, Asia hingga ke Indonesia itu sepakat ya, para ulama sepakat bahwa zakatul fitri itu ukuran satu sok. Sepakat, tidak ada yang berbeda. Namun dalam perjalanannya untuk menentukan kadar berat zakatul fitri banyak perbedaan. Betul. Nah, kita kenal ada 4 imam mujtahid atau 4 imam madhab. Dari imam madhab Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Hambal Ahmad atau Hambali. Menurut Imam Hanafi bahwa kadar zakat fitrah itu 3,8 kilo gandum, lebih besar. Tapi untuk Imam Syafi'i dalam tulisannya karyanya sebesar 2,8 kilogram gandum. Nah, untuk Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal itu sebesar 2,2 kilogram. Nah, ditakar, dikonversi ke dalam timbangan, kita hitung di Indonesia ya, di Indonesia. Sebetulnya 2,2 kilogram atau 2,3 kilogram itu sudah cukup sesuai dengan takaran 4 mud. Namun untuk lebih hati-hati dari segala kekurangan, maka digenapkan menjadi 2,5 kilogram makanan pokok. Nah, lagi-lagi 3 imam itu bersepakat zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Tetapi Imam Hanafi, Abu Hanifah, membolehkan dengan uang, karena beliau melihat pandangan jauh ke depan akan perputaran uang itu luar biasa. Karena memang sekarang ini dimudahkan. Membayar zakat bisa dengan ATM, bisa dengan kris, bisa dengan Dana, bisa dengan berbagai macam mobile banking. Dan itu sangat membantu. Ketimbang dengan yang beras. Tapi dengan beras juga cukup membantu, memberikan kemudahan para muzaki mengantarkan kepada pengolah zakat atau amil dan untuk didistribusikan. Dan bila mana ini dikonversi dengan uang, maka 2,5 kilogram sesuai dengan edaran dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 450 beberapa hari yang lalu saya dapat edarannya. Itu para muzaki untuk melakukan zakat fitrah sebesar 2,5 kilogram. Dan bila mana diuangkan 1 kilo sekitar 15.000 dikali 2,5 kilogram, jadi sebesar 37.500 rupiah per jiwa.
Berarti kalau misalnya itu kan 30.500 mau digenapin 40 lebih nggak apa-apa ya Pak ya? Tidak bermasalah. Yang penting jangan kurang. Yang penting jangan kurang. Oke. Jadi sisanya itu untuk sedekah biasa. Betul sekali. Soalnya kan kebanyakan seperti itu perandaian kalau misalnya dirupiahkan itu 30 berapa tadi 7.500. Nggak ada kan, kembalian nih sisa. Berarti dikenapin. bener. Itu jauh lebih baik. Betul. Oke. Dan itu jadi jawaban yang sudah dijawab langsung oleh Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz kebersamaan kita juga tinggal beberapa menit lagi. Baik. Dan juga Pak Ustadz monggo silakan untuk memberikan rangkuman materi dari yang telah kita bahas di sore hari ini, yaitu berkaitan dengan golongan orang yang menerima zakat. Monggo Pak Ustadz, beberapa menit silakan. Baik, sebagai satu kesimpulan awal bahwa zakat fitrah itu hakikatnya adalah pertama menggiring kita untuk masuk surga. Saya beberapa hari lalu mempelajari satu hadis dari Ayyub radhiyallahu an. Akhbirni yudhilni jannah. Berikan kabar kepadaku bi amalil jannah. Amalan apa yang sekiranya masuk surga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'budullah, beribadah kepada Allah pertama. Wala tusyrik bihi syai'an, dan jangan pernah menyekutukan sekecil apapun. Betul. Wa iqamus shalah, dirikanlah salat. Wa ita'uz zakat, tunaikan zakat. Wa tasilu rahim, dan sambunglah silaturahim. Hadisun muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menjadi motivasi buat saya pribadi dan mudah-mudahan jamaah. Jadi hakikat zakat fitrah itu bukan hanya mengeluarkan begitu saja. Betul. Itu sama aja menggiring kita untuk menuju surganya Allah. Itu yang pertama. Untuk motivasi ya. Kedua, zakatul fitri itu adalah untuk membersihkan la tutahiru sha'iman, membersihkan orang yang berpuasa. Dari apa dibersihkan? Dari perkara-perkara yang merusak ibadah puasa itu sendiri, yang mengganggu nilai-nilai puasa itu sendiri, dan hal-hal yang merusak berbagai macam ibadah-ibadah puasa lainnya. Nah, dibersihkan dengan mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, di samping itu juga kalau kita sudah mengeluarkan zakat, berarti pondasi iman Islam kita semakin kuat. Karena dari Abi Abdullah ibnu Khattab mengatakan pondasi Islam itu 5. Ada 5. Nah, 1 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa aqimus shalah, ya kan? Dirikanlah salat. Wa ita'uz zakat, tunaikan zakat. Yang keempat, wa syaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a, dan yang terakhir berangkat haji bagi yang mampu. Dan itu menjadi pondasi kita. Ini tidak sembarangan ini. Ketika kita mengeluarkan zakat, kita puasa, sama aja memperteguh kita dalam keislaman kita. Luar biasa. Masya Allah. Jadi ini terakhir dari saya. Bila mana ada saudara-saudara kami, kawan-kawan yang rasanya enggan sekali untuk mengeluarkan zakatnya, diancam oleh Allah, hati-hati ini. Oh yes, betul. Hati-hati. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iktarabtumuha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta bi amrillah wallahu la ya innallaha ya'murul fasikin. Allah, bila mana bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, dan harta yang lebih baik dari perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya, lebih engkau cintai
daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggu keputusan yang Allah berikan. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Innallaha la yahdil fasikin. Jadi memang ini sindiran keras ya. Betul. Ya. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah. Jangan main-main ini. Benar sekali. Betul. Jadi kalau misalnya sudah ada istilah kata teguran seperti itu, Masya Allah pokoknya. Oke Pak Ustadz, nggak keras, kebersamaan kita harus berakhir di sini saja. Dan juga mudah-mudahan untuk lain kali dan juga lain kesempatan kita masih bisa untuk berjumpa kembali, Insya Allah. Oke Pak Ustadz, dan terima kasih untuk kebersamaan kita untuk sore hari ini. Dan kita akhiri Pak Ustadz untuk kebersamaan kita sore hari ini. Dan wassalamualaikum. Dari kami selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Agung mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mohon maaf bila mana ada salah kata kalimat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan di sana sini. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Betul. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia kerabat. Mudah-mudahan untuk tausiah kita di sore hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk informasi, hari ini kita berbuka puasa ataupun juga maghrib kita yaitu di hari hari Rabu. Di hari Rabu 26 Maret 2025 yaitu jam 18:11 menit. Terima kasih kebersamaannya. Insya Allah besok kita berjumpa kembali. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.